Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 17 Desember 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu, kiranya ini menguatkan dan menggugah hidup kami, agar sungguh-sungguh setia kepada Allah Bapa dan Anak-Nya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Flandi Torondek. Silakan Saudara Flandi. Baik, selamat pagi. Judul renungan kita pada pagi hari ini tanggal 17 Desember. Pekerjaan orang-orang yang ditebus selama milenium. Ayat hafalan. Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Wahyu 20 ayat 4. Kepada umat Allah, penawanan iblis akan membawa kegembiraan dan sukacita. Nabi berkata, maka pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahanmu. Yesaya 14 ayat 3. Selama 1000 tahun itu antara kebangkitan yang pertama dan kebangkitan yang kedua, penghakiman atas orang-orang fasik berlangsung. Rasul Paulus mengatakan penghakiman ini sebagai satu peristiwa yang mengikuti kedatangan Kristus yang kedua kali. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi di dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. 1 Korintus 4 ayat 5. Daniel mengatakan bahwa apabila yang lanjut usianya itu datang, keadilan akan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Daniel 7 ayat 22. Pada waktu ini orang-orang benar memerintah sebagai raja dan imam-imam kepada Allah. Rasul Yohanes di dalam Wahyu mengatakan, lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan akan memerintah bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Wahyu 20 ayat 5 dan 6. Pada waktu inilah sebagaimana diramalkan oleh Rasul Paulus, orang-orang kudus akan menghakimi dunia. 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3. Dengan bersekutu bersama Kristus, mereka menghakimi orang-orang fasik, membandingkan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan mereka dengan buku peraturan Alkitab, dan memutuskan setiap kasus sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh seorang. Kemudian, bagian yang harus diderita orang fasik ditentukan sesuai dengan keputusan mereka, dan dicatat di bawah nama mereka di dalam kitab kematian. Iblis dan malaikat-malaikat jahat juga dihakimkan oleh Kristus dan umatnya. Rasul Paulus berkata, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? 1 Korintus 6 ayat 3. Dan Yudas mengatakan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Yudas ayat 6. Pada penutupan masa 1000 tahun akan terjadi kebangkitan yang kedua. Kemudian orang-orang fasik akan dibangkitkan dari kematian dan tampil di hadapan Allah untuk pelaksanaan
hukuman seperti yang tertulis. Demikianlah Pewahyu setelah menjelaskan kebangkitan orang-orang benar menyatakan, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Wahyu 20 ayat 5. Dan Nabi Yesaya mengatakan mengenai orang-orang fasik, mereka akan dikumpulkan bersama-sama seperti tahanan dimasukkan ke dalam liang. Mereka akan dimasukkan ke dalam penjara dan dihukum sesudah waktu yang lama. Yesaya 24 ayat 22. Alfa dan Omega jilid 8 halaman 697 dan 698. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Felandi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Pekerjaan umat yang ditebus selama 1000 tahun adalah menghakimi, yaitu membandingkan perbuatan orang fasik dengan Alkitab. Kemudian keputusan ditentukan dan dicatat dalam buku kematian. Dan tidak hanya menghakimi orang fasik, orang-orang yang selamat turut menghakimi para malaikat, yaitu malaikat-malaikat jahat. Apakah kita menghakimi sendiri? Tentu tidak. Roh Nubuat menjelaskan dalam Spirit of Prophecy, volume 4, halaman 475, paragraf 2, yang berkata, orang-orang benar memerintah sebagai raja-raja dan imam-imam bagi Allah, dan dalam persatuan dengan Kristus mereka menghakimi orang-orang fasik, membandingkan tindakan-tindakan mereka dengan buku peraturan, Alkitab, dan memutuskan setiap kasus menurut perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Umat yang menang turut menghakimi dengan cara bersatu dengan Kristus, in union with Christ. Kenapa harus bersatu dengan Kristus? Spirit of Prophecy, volume 3, halaman 256, paragraf 2, berkata, Yesus ketika berada di bumi adalah tipe manusia yang paling sempurna dan merupakan kegembiraan dan penghiburan orang Kristen bahwa Juru Selamat yang sabar dan penuh kasih ini menjadi raja dan hakimnya, karena Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Kita menghakimi bersatu dengan Kristus karena Allah Bapa telah menyerahkan penghakiman seluruhnya kepada Anak-Nya. Kita tidak punya wewenang, dan dengan bersatu dengan Kristus kita dapat turut menghakimi bersama Yesus. Apakah hanya karena Allah Bapa telah menyerahkan penghakiman kepada Yesus? Tentu tidak. Lihat kalimat awal yang berkata, Yesus adalah tipe manusia yang paling sempurna yang pernah ada di dunia ini. Hal ini oleh karena yang akan dihakimi adalah manusia juga. Kemudian, Khotbah di atas bukit halaman 142 paragraf 1 menjelaskan, Kristuslah satu-satunya standar tabiat yang benar, dan orang yang membuat dirinya sebagai standar bagi orang lain adalah membuat dirinya di tempat Kristus. Dan karena Bapa telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, Yohanes 5 ayat 22, barang siapa yang mencoba menghakimi motif orang-orang lain, sekali lagi ia merampas hak istimewa dari Anak Allah itu. Allah Bapa menyerahkan penghakiman seluruhnya kepada Yesus Anak-Nya, karena Yesus adalah satu-satunya standar tabiat yang benar. Oleh karenanya, jika kita membuat standar kita bagi orang lain, maka kita mengambil tempat Yesus tersebut. Ini adalah suatu nasihat penting bagi kita. Menghakimi sesama dan bahkan motif mereka bukan bagian kita. Itu hak istimewa Anak Allah. Perhatikan cara Yesus menghakimi. Spirit of Prophecy volume 2 halaman 355 paragraf 1 menjelaskan, kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Jadi Dia menyatakan bahwa Dia diutus Allah untuk melakukan pekerjaannya. Yesus menghakimi tidak sendirian, tetapi bersama Bapanya.
Itu sebabnya penghakiman Yesus adil. Demikian juga dengan kita. Kita harus bersatu dengan Kristus, maka kita turut dalam suatu penghakiman yang adil. Dan persatuan dengan Yesus ini vital. Ini bukan hanya di masa 1000 tahun nanti, yaitu dalam proses penghakiman. Bersatu dengan Yesus harus dimulai di dunia ini sekarang. Roh Nubuat menuliskan dalam Christ Triumphant halaman 235 paragraf 5 yang berbunyi, mereka yang mengaku disucikan dan yang tidak mengindahkan kata-kata otoritas ilahi yang diucapkan dari Gunung Sinai, menyatakan bahwa mereka tidak akan memberikan kepada Allah penurutan yang diminta pemberi hukum. Di luar aku, kata Kristus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Persediaan untuk kesempurnaan kita temukan dalam persatuan dengan Kristus. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Tidak menurut, maka kita tidak sempurna. Sama seperti Lucifer tidak mau menurut, akhirnya binasa. Bagaimana caranya untuk menurut dan menjadi sempurna? Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sebab di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kesempurnaan kita hanya terdapat dalam persatuan kita dengan Kristus. Dan perhatikan caranya. Nyonya White kutip Yohanes 17 ayat 23, yaitu Yesus di dalam murid-muridnya dan Bapa di dalam Yesus. Supaya umat-umat Allah sempurna menjadi satu. Mau sempurna? Yang kita butuhkan hanya dua, yaitu Bapa dan anaknya. Itu sebabnya Yesus memberikan perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Yesus jelaskan bahwa dialah pokok anggur yang benar dan Bapanya lah pengusahanya. Yang merawat pokok anggur itu adalah Bapanya Yesus, Allah Bapa. Lalu kita adalah ranting-rantingnya. Kita harus bersatu dengan pokok anggur agar kita hidup. Inilah makna tinggal dalam Yesus dan menjadi sempurna. Lalu bagaimana dengan roh? Nyonya White menjelaskan dalam buku Kerinduan Segala Zaman buku kedua, bab 73, halaman 320 paragraf 1 yang berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggal di dalam Kristus berarti selalu menerima rohnya. Rohnya siapa? Rohnya Kristus. Kita lanjutkan. Suatu kehidupan penyerahan yang tidak terbatas kepada pekerjaannya. Saluran perhubungan harus terbuka terus-menerus antara manusia dan Allahnya. Ingat, Yesus adalah satu-satunya jalan kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Itu sebabnya dikatakan saluran perhubungan harus terbuka terus-menerus antara manusia dan Allahnya. Artinya kita harus terhubung selalu dengan Yesus bila mana kita mau terhubung dengan Bapa. Dilanjutkan. Sebagaimana carang pokok anggur senantiasa mengisap sari dari pokok anggur yang hidup, demikian juga kita harus berpaut pada Yesus dan menerima daripadanya oleh iman kekuatan dan kesempurnaan karakternya sendiri, yaitu karakter Yesus. Bersatu dengan pokok anggur adalah sama dengan tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Dan itu dengan cara menerima rohnya terus-menerus, yaitu rohnya Yesus, roh Kristus. Sebagaimana ranting mengisap sari dari pokok anggur tersebut. Jadi rohnya Yesus itu digambarkan seperti sari dari pokok anggur, yaitu sumber hidup itu. Dengan bersatu dengan Kristus, kita menerima kesempurnaan karakternya. Jadi, roh itu adalah rohnya Kristus itu sendiri dan bukan Allah Roh Kudus. Sebab dalam Kristuslah Allah Bapa karuniakan hidup yang kekal. Mau hidup yang kekal? Tinggal dalam Yesus. Mau sempurna karakter? Tinggal dalam Yesus, bukan yang lain. Inilah kehidupan persatuan dengan Kristus. Ini harus kita mulai di dunia ini agar kita dapat bersatu dengan Kristus nanti dalam masa 1000 tahun dan turut serta menghakimi bersama Dia. Sebab di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa.
Dan bila malah kita sudah bersatu dengan Kristus, dengan menerima Roh-Nya terus-menerus, kita tidak mungkin menyenangi dunia lagi. Roh Nubuat menjelaskan dalam From the Heart, halaman 147, paragraf 2, yang berkata, persahabatan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Tidak mungkin bagi kita untuk menjadi teman dunia, namun tetap bersatu dengan Kristus. Tapi apa artinya menjadi teman dunia? Itu adalah untuk menyatukan tangan dengan mereka, untuk menikmati apa yang mereka nikmati, untuk mencintai apa yang mereka cintai, untuk mencari kesenangan, untuk mencari kepuasan, untuk mengikuti kecenderungan kita sendiri. Inilah makna menjadi teman dunia. Banyak orang yang berjuang karena kerinduan hatinya untuk menikmati kesenangan dunia. Bagaimana dengan kita? Adakah kita punya kerinduan untuk bersatu dengan Kristus? Adakah kita sungguh-sungguh berdoa memohon kehadiran Kristus dalam hidup kita dan buka pintu hati kita agar Yesus yang masuk? Ingat, hanya mereka yang bersatu dengan Kristus yang dapat turut serta dalam penghakiman di sorga selama masa 1000 tahun nanti. Artinya, jika mau selamat, hanya ada satu jalan, yaitu tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita, bersatu dengan Kristus dan bukan dengan yang lain. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting. Meski kami yang selamat nanti berkesempatan menghakimi bersama Yesus, tetapi syaratnya harus dimulai di dunia ini. Kami harus bersatu dengan Dia setiap hari, setiap saat, selalu menerima Roh-Nya dalam hidup ini, dan tidak menjadi teman dunia. Tolong kami ya Bapa, curahkan Roh anak-Mu dalam hidup ini, agar kami diubahkan menjadi sempurna seperti Yesus. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.